Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berada di topik himpunan. Sebelumnya saya mungkin akan mereview dulu beberapa hal terkait dengan apa itu himpunan. Himpunan itu merupakan suatu blok dasar dari objek yang dipelajari dalam matematika diskrit sebenarnya ya. Jadi dalam matematika diskrit itu kita banyak belajar banyak hal. Matematika diskrit itu mempelajari hal-hal yang terkait dengan bilangan-bilangan diskrit. Nah, seperti namanya. Nah, logika matematika itu adalah salah satu part dari matematika diskrit tersebut. Jadi di logika matematika yang kita bahas lebih terfokus pada topik-topik yang arahnya ke logikanya. Artinya nanti sebagaimana yang disampaikan atau yang ada di kontrak perkuliahan, kita akan belajar bagaimana cara membuktikan dan kita akan fokus di sana. Kalau matematika diskrit itu dia sifatnya lebih umum, sehingga mungkin nanti akan ada beberapa hal yang kalian akan pelajari kembali begitu ya, di-review kembali, tetapi tidak sedalam apa yang dipelajari di logika matematika. Nah, himpunan ini merupakan hal yang penting ya, sebagaimana juga yang telah saya sampaikan. Mayoritas pembahasan yang ada di dalam matematik itu melibatkan himpunan. Hanya saja yang sering terjadi adalah dalam pembahasan tersebut himpunan tersebut seolah-olah tidak terlibat gitu ya, jadi nggak kelihatan bahwa itu sebenarnya yang sedang kita bicarakan itu di situ ada himpunan yang berperan gitu ya. Nah, banyak juga bahasa pemrograman dia memiliki operasi himpunan, jadi kita pakai logika di operasi himpunan. Nah, kenapa kita harus belajar himpunan? Saya sampaikan kembali, itu adalah banyak hal yang kalau di matematika itu ada yang namanya teorema begitu ya, definisi, aksioma. Nah, hal-hal tersebut sangat bergantung dengan himpunan apa yang sedang dibicarakan gitu ya. Mayoritas apa yang dibicarakan itu selalu merujuk pada kita sedang berbicara di konteks apa, dan itu ranahnya di himpunan. Ada satu hal yang misalkan ya, contoh sederhananya adalah kita bisa bilang bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tetapi harus kita garis bawahi dulu himpunan mana atau konteks apa yang sedang kita bicarakan. Bisa jadi dalam suatu himpunan yang biasa kita kenal penjumlahan 1 dengan 1 atau 1 tambah 1 hasilnya 2. Namun di himpunan yang lain atau di semesta pembicaraan yang lain itu bisa jadi hasilnya tidak seperti itu gitu ya. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk mempelajari himpunan. Nah, adapun hal-hal yang mungkin yang kalian sering ketahui atau sering kalian gunakan sehari-hari dalam hal matematika begitu ya, seperti tadi ya, penjumlahan 1 sama dengan 2, kemudian ada istilah inverse dan balikan begitu ya. Nah, itu adalah karena yang dibicarakan itu semuanya ada di bilangan real, himpunan bilangan real. Nah, sedangkan di sini kita akan mulai bekerja dengan himpunan yang jauh lebih besar daripada himpunan bilangan real itu sendiri, yang sebenarnya sifat-sifatnya bisa jadi dia memiliki kemiripan gitu ya. Jadi himpunan bilangan real adalah salah satu himpunan yang dia itu punya sifat yang sangat bagus dalam tanda kutip ya. Artinya operasi-operasinya bisa kita pakai sebagaimana biasa kita gunakan gitu, yang mana bisa jadi himpunan yang lain belum tentu. Jadi misalkan kita bisa menjumlahkan 1 ditambah 1 gitu, kita dapat hasilnya sama dengan 2. Bisa jadi di himpunan yang lain itu tidak bisa diakomodir atau kita tidak bisa memperoleh hasil 1 tambah 1 itu apa, nggak tahu gitu ya, bisa jadi. Nah, itulah pentingnya dari himpunan. Nah, di sini akan sedikit dibahas ada suatu teori himpunan ya. Ini sebagai tambahan saja sebenarnya, yang disebut dengan teori himpunan naif. Naif ini ya dia adalah nama ya sebenarnya. Jadi gini, Bertrand Russell dia menunjukkan bahwa teori yang berasal dari definisi naif himpunan itu bisa menghasilkan paradoks gitu ya. Nah, singkatnya gini, beberapa himpunan itu bukan anggota dirinya sendiri
ya. Jadi beberapa himpunan itu dia bukan anggota dari dia sendiri. Ini mungkin memerlukan pemikiran yang cukup mendalam sedikit gitu ya. Nah, contohnya himpunan semua cangkir teh ya. Nah, kenapa bisa himpunan semua cangkir teh itu, nanti kita akan bahas secara matematisnya ya supaya lebih terlihat. Kalau ini mungkin tidak terlalu terlihat. Nah, tetapi di sisi lain ada juga beberapa himpunan yang dia merupakan anggota dari dirinya sendiri. Ya. Jadi ada himpunan yang dia merupakan anggota dirinya sendiri, tapi di sisi lain ada yang dia bukan dari anggota dirinya sendiri. Nah, contohnya nih ya, kalau yang dia merupakan anggota dirinya sendiri adalah himpunan semua benda yang bukan cangkir teh. Nah, seperti itu, kalian coba pikirkan kira-kira kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Kenapa bisa? Nanti kalian bisa simpulkan alasan dari kedua contoh ini dengan memperhatikan contoh yang akan saya sampaikan nanti. Nah, kita pandang atau kita lihat begitu ya. Misalkan himpunan S. S itu isinya adalah X, di mana X itu bukan anggota dari dirinya sendiri. Ya. Jadi S itu isinya adalah himpunan yang bukan anggota dari dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah apakah S ya merupakan anggota dari dirinya sendiri? Ini agak belibet ya. Dari pengucapan dan juga segi pemikirannya nih cukup belibet. Ini yang perlu kalian pikirkan. Nah, ini adalah contoh teknisnya ya. Jadi misalkan diberikan ada 3 buah himpunan ya. Himpunannya ada himpunan A, himpunan B, himpunan C ya. A itu isinya 1, 2, B itu isinya 3, 4, C itu isinya himpunan A dan himpunan B ya. Jadi A-nya ini isinya, B-nya ini, C itu isinya ini gitu ya. Atau kalau mau saya tuliskan seperti dengan anggotanya gitu. Nah, ini tadi A-nya sama dengan 1, 2, B-nya 3, 4. Nah, si C tadi kan isinya AB ya. Ini tuh isinya jadi gini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang biasa disebut dengan koleksi. Koleksi itu himpunan yang isinya himpunan gitu ya. Jadi himpunan sama isinya himpunan. Kemudian kita lihat bahwa si A ya, A ini kan 1, 2 ya. A ini isinya 1, 2. Nah, sedangkan himpunan A dia bukan anggota dari A. Mungkin kalian bertanya kenapa bukan ini isinya 1, 2, kok bisa dia bukan anggota A? Kita perhatikan bahwa A itu adalah isinya 1, 2. Kalau kita mau bilang bahwa A itu adalah anggota dari 1, 2, maka isi dari 1, 2 itu harusnya seperti ini. Ini contohnya ya. Gitu. Ini contoh kasar aja. Gitu ya. Jadi ini adalah A-nya yang tadi kita maksud. Ini adalah himpunan baru lah gitu. Kita bilang A itu adalah anggota dari suatu himpunan kalau ini itu include di dalamnya. Sedangkan ini isinya adalah 1 dan 2 saja. Gitu. Nah, kemudian B juga sama. B bukan anggota dari dirinya sendiri. Ini dengan argumentasi yang sama. B-nya isinya 3 dan 4. Nah, sedangkan himpunan B itu isinya adalah himpunan yang isinya 3, 4. Jadi kalau kita mau bilang bahwa B itu elemen suatu himpunan, maka isinya harus seperti ini. Nih, misal nih contohnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau bilang B itu masuk ke dalam suatu himpunan, maka ini isinya harus ada si B-nya. B-nya itu adalah ini.
Jadi B itu bukan 3, B itu bukan 4, tapi B itu himpunan yang isinya 3 dan 4. Jadi satu kesatuan, tidak bisa dipecah-pecah gitu ya. Jadi kalau saya bilang 3, ya 3 itu bukan B, 3 itu adalah anggota dari B ya. Sedangkan 4 ini juga bukan B. 4 itu bukan B, tapi 4 itu adalah anggota dari B. Nah, atau gini nulisnya ya. Ini juga sama, ini anggota dari B. Gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang ke yang selanjutnya. Nah, di sini A ini dia anggota C. Kenapa? Karena A ini termuat di himpunan C. Ya. Ini kalau secara apa yang ditulis tadi ya. Kemudian B juga, B anggota C. Karena B itu termuat di dalam C. Nah, pertanyaannya adalah apakah C termuat di dalam C? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan lagi selain yang argumentasi yang tadi, apakah C itu memuat C? Nah, ini adalah versi apa ya, abstraksinya atau kita buat perumuman. Jadi misalkan S itu yang tadi ya, yang di depan sempat ditulis, S itu sama dengan himpunan yang isinya X, di mana X itu dia bukan anggota X. Ya. Nah, pertanyaannya itu apakah adalah S itu anggota S? Nah, apakah S itu anggota S? Ya, jadi S itu sorry, ini bukan X ya, tapi harusnya S. Nah, ini saya ubah aja nih, kita lihat yang ini. Sorry. Nah, di sini ya, S itu sama dengan isinya adalah X, ini ya, dimana X itu bukan anggota dari atau supaya nggak bingung, ini aja lah, bukan ini aja, bukan anggota dari dirinya sendiri gitu ya, bukan anggota dari dirinya sendiri, bukan anggota dirinya sendiri. Nah, gitu ya, jadi X-nya itu bukan anggota dirinya sendiri. Nah, kira-kira S itu anggota S bukan gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Kalau S anggota S, ya, kalau S anggota S, ini yang ini nanti saya koreksi di slide-nya ya. Nah, ini harusnya bukan X anggota X, ini S yang besarnya, himpunan dari anggota dirinya sendiri gitu. Yang kayak tadi. Misalkan yang ini ya, misalkan yang A. Misalkan saya punya A gitu ya, tadi 1 2. Kemudian si S-nya itu adalah dia adalah X ya, elemennya tentu saja ini perumuman ya, artinya elemen ini bukan berarti dia tidak boleh sebagai himpunan, karena sebagaimana kalian bisa lihat ini adalah himpunan gitu ya, tapi dia juga merupakan elemen atau subset dari si C. Biasanya kalau isinya himpunan lebih ke subset gitu ya, subset karena isinya himpunan lagi, tapi itu adalah anggota di himpunan tersebut. Himpunannya sendiri namanya koleksi gitu ya. Nah, A ini 1 2 ini misalkan ya, kita mau menuliskan bahwa si 1 kita mendaftar X yang bukan anggota dirinya sendiri. Jadi misalkan 3 gitu ya, 3 4 gitu ya, atau inilah, coba supaya nggak bingung, kita pakai contoh yang atasnya dulu aja, jangan dulu ke S ya. Nah, jadi A itu kan 1 2. Nah, kalau si himpunan yang kita buat selain 1 2 itu adalah artinya misalkan 3 gitu ya, sorry. Nih. 3 gitu ya, 4 ini anggota, bukan anggota A kan ya, 5 6 gitu ya. Jadi dia
himpunan yang bukan anggota dari dirinya sendiri. Yang A-nya dia bukan anggota A gitu ya. Jadi kita menghimpun himpunan-himpunan yang dia bukan anggota di A. Nah, kalau S anggota S, maka berdasarkan definisi dia harus berlaku S-nya bukan anggota S. Ya. Bisa difahami. Jadi kalau misalkan saya kan dia itu S itu isinya adalah himpunan yang dia bukan elemen dirinya sendiri. Ya, ini agak belibet nulisnya sebenarnya. Ya, jadi S itu, tapi kalian bayangkan kan S-nya itu bukan anggota diri sendiri, sedangkan kita mau cek S itu adalah himpunan yang isinya itu bukan dirinya sendiri, anggotanya itu bukan dirinya sendiri. Ya, S itu adalah himpunan yang anggotanya bukan dirinya sendiri. Nah, yang pertama, apakah si S itu sendiri adalah anggota dia gitu ya, anggota si S itu sendiri. Ya. Nah, yang pertama, kalau S-nya anggota S nih ya, kita mau cek. Kalau S-nya anggota S, maka dari definisi himpunan si S tadi, itu harus berlaku bahwa S-nya itu bukan anggota S, karena nanti akan di sini kan ditulis S-nya itu bukan anggota diri sendiri. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah apakah S anggota S? Gitu ya. Nah, kalau S-nya anggota S, maka berdasarkan definisi dari sini, maka yang harus berlaku adalah S-nya bukan anggota S. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bilang S-nya bukan anggota S, ya, maka berdasarkan definisi tadi gitu ya, kalau S-nya bukan anggota S nih ya. Kalau saya punya S anggota S, berdasarkan definisi dari sini nih, kita kan menghimpun si S itu yang bukan anggota dirinya sendiri. Nah, tapi menurut ini si S itu justru harus masuk di S gitu, karena dia bukan anggota di S. Nah, inilah yang disebut dengan karena dia dua pernyataan ini menghasilkan kontradiksi, kita bilang adalah suatu paradoks gitu ya. Jadi dalam saat yang bersamaan kita punya dua kondisi yang dia itu berlaku tapi dia saling berlawanan gitu ya. Itu paradoks ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita seringkali menemukan paradoks gitu, yang adalah suatu hal yang dia berlaku secara bertolak belakang tapi dalam saat yang sama gitu ya. Itu yang disebut dengan paradoks. Nah, itu tapi ini akan kita bahasnya nanti. Jadi himpunan yang tipenya seperti ini biasanya sudah terkait dengan himpunan yang sifatnya sudah cukup besar gitu ya. Nah, tapi di teori himpunan kita mengenal adanya suatu paradoks seperti ini. Nah, kita sekarang masuk ke power set atau himpunan pangkat ya. Himpunan semua subhimpunan dari himpunan A itu dilambangkan dengan PA. Biasanya huruf P-nya itu kalau kita nulisnya diketik gitu ya, kita menggunakan huruf P cantik kayak gini ya. P-nya seperti ini ya, bukan P biasa. P yang kayak gini ya. Tapi kalau kita tulis manual sih P biasa pun nggak masalah, tapi kapital ya P-nya. Nah, PA ini itu melambangkan himpunan semua subhimpunan dari suatu himpunan misalkan A gitu ya. Nah, contohnya sebelum kesini ya, saya pakai contoh yang tadi aja. Ini ya, kita cari A, yang A. Kita akan cari power set dari A. Ini A, isinya 1, 2. Nah, kita mau mencari PA-nya itu apa sih isinya gitu ya. Nah, PA ini kan tadi isinya adalah semua subhimpunan dari A. Nah, subhimpunan itu otomatis sebagaimana definisinya harus menggunakan kurung kurawal ya. Jadi kita bilang bahwa angka ini ya, satu himpunan yang isinya hanya 1, dia merupakan subhimpunan dari A. Gitu ya. Ini subhimpunan dari A. Tapi kalau 1 sendiri itu bukan subhimpunan dari A, dia itu adalah elemen dari A. Ya. Jadi kalau yang ini subhimpunan, yang ini elemen. Nah, jadi kita bisa mendaftar subhimpunan apa saja yang bisa kita create dari A. Ya, jadi ada 1, ya, ada 2, ini himpunan 2. Kemudian ada apa lagi? Himpunan 1 dan 2. Ya, nah, apalagi? Ada lagi? Sudah ya. Jadi power set dari A itu isinya
adalah ada himpunan dari himpunan yang ini masing-masing elemennya gitu ya, dihimpun. Kemudian yang menghimpun beberapa elemennya, jadi mengcover. Dan jangan lupa yang saya rasa pernah saya sampaikan bahwa dalam setiap himpunan itu dia memuat ini ada himpunan kosong. Ini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong masuk di sini ya. Nah, jadi isinya adalah 1, 2, 1, 2 dan himpunan kosong. Nah, berarti kalau saya punya A nya itu adalah 1, 2 atau dengan kata lain di sini ada 2 elemen, maka PA atau power set dari A itu isinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen. Kita coba lagi ya untuk yang B tadi ya. B tadi contohnya 3, 4. Berarti PB itu sama dengan himpunan 3, himpunan 4, himpunan 3, 4. Nah, sorry, harus kurang dan tak kosong. Himpunan kosong, sorry. Himpunan tak kosong. Himpunan kosong. Ya, atau ginilah supaya nggak ambigu tulisannya. Nih, saya tulisnya gini. Nah, gini ya. Nah, ini. Oke. Ya, jadi himpunan kosong. 3, 4. Nah, kemudian ini pertanyaannya, Bu, kalau 4, 3 gimana? 4, 3 dan 3, 4 itu sama dengan himpunan. Jadi di himpunan itu kita tidak mengenal artinya 3, 4 dan 4, 3 itu dihitung sama. Ya, bukan melihat urutan. Gitu, tapi urutan ada di himpunan. Artinya gini. Jadi di elemen pertama, elemen kedua, di elemen ketiga dan seterusnya ada. Tapi kalau saya punya himpunan isinya 3, 4 dengan 4, 3 itu adalah 2 himpunan yang sama ya. Nah, contoh yang lain kalau saya punya A nya A, B ini sama ya sebenarnya, cuma berbeda ini huruf gitu ya. Nah, isinya adalah ini. Nah, himpunan kosong A, B dan AB. Ya, jadi himpunan kosong bisa juga dinotasikan ini atau himpunan yang kurung kerawal yang isinya kosong. Nah, dari sini kita punya suatu sifat bahwa kalau suatu himpunan punya sebanyak n elemen, maka kardinalitas ya atau jumlah elemen dari power setnya itu adalah 2 dipangkatkan n. Kayak gini nih ya. Ini kan ada 2. Berarti kardinalitas atau jumlah elemen di power setnya itu adalah 2 dipangkatkan 2 atau dengan kata lain 4 ya. Kalau misalkan elemennya ada 3, maka jumlah elemen power setnya adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Misalkan A nya 1, 2, 3 sekarang. A nya misalkan 1, 2, 3. Nah, berarti kan kita daftar ya, kita list subhimpunan yang mungkin dibuat atau di-create dari A. Nah, ini adalah 1 ya, yang masing-masing ya, yang isinya singleton. Kemudian yang isinya 2. Nah, kemudian ini ada lagi. Nah, gini kan ya, udah semuanya. Kemudian yang isinya 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Kemudian isinya 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ditambah 1. Jadi 8. Ya, jadi ini PA dari power set dari himpunan A yang isinya 1, 2, 3 adalah ini. Dan jumlah elemennya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu, ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke tapel. Tapel itu pasangan terurut lah ya. Pasangan terurut tuh biasanya mungkin kalian mengenalnya bentuknya kayak gini ya. Ini rasanya sudah sering kali digunakan di aljabar linear elementer. Nah, bentuknya seperti ini disebut dengan tapel. Itu adalah kumpulan terurut dengan A1. A1 ini adalah atau dia menunjukkan elemen yang pertama, A2 adalah elemen yang kedua dan seterusnya sampai elemen ke N. Ya, terurut. Jadi kita urutkan A1, A2, A3. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau di himpunan kita punya 1, 2 dan 2, 1 itu
berbeda, sama. Nah, tapi kalau di tuple kita punya 1 2 dan 2 1 itu berbeda. Jadi ini tidak sama. Kalau di himpunan ini sama. Ya, jadi dia urutannya meter gitu. Jadi berarti gitu. Artinya tidak boleh sembarang menukar-nukar elemen yang ada di dalam situ. Nah, 2n tuple itu berarti tuplenya ada atau di dalamnya elemennya ada sebanyak n, itu dikatakan sama kalau atau jika dan hanya jika setiap elemen yang bersesuaiannya itu sama. Jadi kalau misalkan saya punya ada A gitu ya, isinya A1, A2 sampai AN. Kemudian saya punya B, B1, B2 sampai BN. Nah, A itu akan dikatakan sama dengan B kalau yang bersesuaiannya itu sama. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama gitu. Kalau misalkan ini kan yang ini samanya dengan ini. Kalau ini sama dengan yang ini gitu ya. Nah, ini nggak boleh kalau di tuple. Ini tidak dikatakan sama. Nah, tapi kalau di himpunan mau urutannya gimana? Sama. Yang penting ada jumlah elemennya sama aja. Jumlah elemennya sama dan elemennya sama. Tidak penting urutannya yang mana dulu. Gitu ya. Nah, misalkan ini satu ada dua udah ada yang lain tidak ada. Nah, ternyata ya ini disebut sama, tapi kalau tuple tidak. Nah, kemudian tuple dengan dua elemen disebut dengan ordered pair atau pasangan terurut. Jadi pasangan dua ya yang diurut, yang memiliki urutan. Nah, pasangan terurut contohnya AB dengan CD itu sama jika dan hanya jika A-nya sama dengan C, B-nya sama dengan D gitu ya. Jadi ini akibat dari ini definisi atau sifat dari atau ketentuan di mana dua buah tuple dikatakan sama. Nah, seperti ini. Secara umum A, B itu tidak sama dengan B, A kecuali nilai A-nya sama dengan B gitu ya. Kalau misalkan ya kayak gini ya, satu kan mau posisinya gimana juga tetap aja sama gitu ya. Nah, ini misalkan diberikan dua pasangan terurut 25 dan 52. Ini pertanyaannya apakah kedua tuple tersebut sama? Dengan mudah kita bisa menjawab bahwa elemen yang bersesuaian itu posisinya sama. Ini nih, 2 dengan ini gitu ya. Yang ini dengan yang ini. Dia dikatakan suatu tuple dikatakan sama kalau elemen yang bersesuaiannya sama. Jadi 2 itu harus sama dengan yang di sini, sedangkan di sini angkanya 5, artinya udah nggak sama. Ya, walaupun di ujungnya sama, misalnya nih, misalkan saya punya gini nih, elemennya ini untuk yang 2 dulu aja. 1 2. Apakah sama dengan 1 1 misalkan ya, gitu. Ininya sama. Ini sama nih ya, tapi ini berbeda. Tidak sama. Apakah dia disebut tuple yang sama? Jelas tidak. Ya, karena betul-betul harus semuanya sama persis. Atau misalkan saya punya gini nih, ini 0 0 0 ini sampai urutannya itu sampai 100 gitu ya. Nah, di sini yang urutan yang ke 101 ada 1 gitu. Nah, ini saya punya 0 0. Nah, di elemen di tengah-tengah mungkin di elemen ke 80 ini masih 0, tapi di elemen 81 ini berubah jadi 1, tapi yang lainnya masih tetap sama. Ini 0 1. Artinya berubah hanya elemen yang di tengah-tengah sini yang berbeda gitu ya. Nah, apakah dia disebut sama tuplenya? Tidak juga gitu. Jadi walaupun suatu tuple punya 1 juta elemen dan yang samanya itu ada 999.999 gitu ya yang samanya, atau dengan kata lain yang bedanya cuma 1, maka tuple tersebut tidak dikatakan sama gitu ya. Jadi betul-betul harus semuanya sama persis gitu. Bu, misalkan yang satu angkanya 1, satu lagi min 1, boleh nggak? Tetap aja nggak boleh, harus sama persis gitu ya. Nah, ini untuk yang 2 contohnya. Kemudian sekarang kita masuk ke hasil kali Cartesius. Ya, hasil kali Cartesius ini di sini kita akan membahas suatu definisi di mana
namanya memang hasil kali begitu ya, namanya hasil kali, tapi sebenarnya ini nggak dikaliin gitu ya, sebagaimana mungkin kalian familiar dengan istilah perkalian itu yang mengalikan dua buah bilangan, tapi ini yang kita cross gitu ya, ini mengambil definisi crossnya itu bukan kali, tapi cross itu saling bersilangan lah gitu ya. Kita akan menyilangkan elemen-elemen yang ada di A dengan elemen-elemen yang ada di B. Tapi lihat dulu definisinya ya. Nah, hasil kali Kartesius dari dua himpunan A dan B ya. Nah, dilambangkannya A cross B gitu ya, atau A kali B. Itu adalah himpunan pasangan terurut A, B ya, himpunan pasangan terurut A, B dengan A anggota A dan B anggota B gitu. Atau di sini kalau saya tuliskan definisi panjangnya gitu ya, atau definisi lengkapnya atau secara matematis, A cross B itu adalah isinya itu adalah A, B, di mana A-nya anggota A, B-nya anggota B gitu ya. Jadi A cross B itu menghimpun semua persilangan gitu ya. Jadi bukan perkalian, persilangan antara elemen-elemen yang ada di A dengan elemen-elemen yang ada di B gitu ya. Ini persilangan definisinya mungkin lebih dekat ke persilangan yang mungkin kalian pernah kenal di istilah di biologi gitu ya, menyilangkan suatu individu begitu. Nah, ini persilangannya mirip seperti itu definisinya. Jadi bukan perkalian ya, crossnya itu lebih ke persilangan. Contohnya yang tadi, misalkan saya punya A, di sini A-nya adalah 1, 2, taruhlah ya. B-nya itu 3, 4. Nah, A cross B-nya jadi apa? Nah, kita list dulu ya, kita himpun dulu elemen-elemen yang mungkin ada di dalam sini. Ya, jadi isinya adalah apa? Yang pertama adalah kalau A-nya 1 nih, kita ambil dulu satu anggota di A, kemudian kita pasangkan ke seluruh anggota di B. Gitu ya, anggota B kan 3, 4, berarti kita punya 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 4, kemudian ada 2 dengan 3, dan 2 dengan 4. Nah, boleh nggak persilangan dengan dirinya sendiri? Misalkan saya punya 1, 1 gitu ya, apakah dia anggota A cross B? Bukan ya, dia bukan anggota A cross B. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi anggota di A cross B itu adalah elemen yang bagian sininya itu adalah elemen yang himpunan yang ada di sini yang bagian pertama, dan yang ini harus anggota di B, betul-betul harus anggota di B. Nah, ini lain hal kalau memang si B-nya ternyata memuat angka 1, misal anggotanya gini gitu ya. Nah, baru si 1,1 akan jadi anggota A cross B gitu ya. Nah, sekarang berarti apa aja sih anggota dari A cross B? Isinya artinya adalah 1, 3, 1, 4, kemudian 2, 3, dan 2, 4. Ini ya. Nah, kalian jangan sampai terkecoh ini. Ini berbeda dengan power set yang tadi ya. Jadi kita bisa membuat suatu himpunan baru dari 1 atau 2 himpunan gitu ya. Kita bisa buatnya satu adalah power set. Power set itu adalah suatu himpunan baru yang dibentuk dari satu buah himpunan. Sedangkan kalau hasil kali Kartesius atau Cartesian product itu adalah himpunan yang diperoleh dari dua buah himpunan. Ya, kita punya 2 buah himpunan, kita create suatu himpunan baru yang kondisinya seperti ini. Yang isinya itu bentuknya adalah tuple ya, atau pasangan terurut kalau cuma 2. Nah, kalau yang tadi power set isinya tidak harus tuple, tapi bukan berarti tidak boleh, tergantung dari himpunan yang kita gunakannya, tergantung dari himpunan yang kita pakai untuk meng-create power setnya gitu. Nah, ini ya gitu. Ini contoh matematis. Ini tuh artinya dan segitiga segitiga tapi nggak ada tutupnya lah ya. Itu artinya dan. Jadi A cross B itu didefinisikan sebagai pasangan terurut ya dari A, B, A kecil B kecil, di mana A-nya itu elemen dari A dan B-nya elemen dari B. Nah, contohnya ini ya. Contohnya kalau saya punya AB, kemudian B-nya 1, 2, 3, maka hasilnya gitu ya, hasil dari A cross B itu yang pertama A
kita silangkan dengan 1, A dengan 2, A dengan 3, terus masih lagi B sekarang, B nya dengan 1, B2, B3. Jadi perolehlah hasil kali kartesius dari himpunan A dan B. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, tapi di sini saya kasih heads up bahwa subhimpunan R dari A cross B itu disebut relasi dari A ke B. Ini nanti ya. Jadi ini hanya sekedar informasi di awal. Nah, sekarang gimana? Apakah memang kalau hasil kali kartesius itu hanya untuk tapelnya yang 2? Nah, di sini bisa gitu ya. Artinya nggak cuman kita di hasil kali kartesius itu tidak hanya mempersilangkan 2 himpunan, tetapi bisa sampai n himpunan kita silangkan gitu ya. Jadi bentuknya itu adalah kalau saya punya A1, A2 sampai AN, atau dengan kata lain kita punya n himpunan. Kemudian kita mau menyilangkan semua himpunan tersebut. Maka ya kita tinggal silangkan, kemudian sesuaikan elemennya. Artinya kalau yang tadi ininya kan jadi A, B nih, kalau cuma 2. Berarti kalau ada N, si ininya ada N nih, A1, A2 sampai AN. Di mana masing-masing ini A1 anggota A1, A2 anggota A2, A3 anggota A3, AN anggota AN. Gitu ya. Nih sebagaimana tertulis di sini juga. Contohnya itu adalah ini. Contohnya misalkan saya punya 01, 12, 012. Nah, 01 untuk yang pertama nih 0 ya. Jadi ganti 0 dipasangin sama 1 dengan 0 dulu gitu ya. Jadi ini 0, 0-nya dari sini, 1-nya dari B, 0 yang di sini bukan dari A lagi tapi dari C gitu. Kemudian kita 01 pasangin dengan yang 1 dulu yang di C. Kemudian 01 pasangin lagi dengan 2 gitu ya, dan seterusnya memasang-masangkannya sehingga diperolehlah hasil seperti ini gitu ya. Nah, ini juga serupa ya caranya. Jadi kita tinggal pasang-pasangkan seperti ini, A, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Nah, sehingga diperoleh jumlah elemennya. Nah, ini bisa kalian cek sendiri, itu kardinalitas atau jumlah elemen dari hasil kali kartesius itu adalah perkalian antara kardinalitas masing-masing himpunannya. Gitu. Ini yang menarik ya. Di sini sebenarnya kita tidak menyilangkan atau tidak mengkalikan elemen ya. Jadi kita tidak mengkalikan elemen, tapi hanya menyilangkan pemasangan elemen-elemennya. Tapi ternyata jumlah elemennya itu adalah hasil perkalian dari kardinalitas atau banyaknya elemen yang ada di masing-masing himpunan yang tadi kita silangkan gitu ya. Nah, jadi seperti ini, 2 dikali 3, banyaknya elemen di A kan 2, banyaknya elemen di B kan 3, 2 kali 3 kan jadi 6. Nah, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, itu adalah topik yang kita bahas kali ini. Silahkan dicermati kembali. Kemudian tadi pertanyaan yang saya sampaikan di awal ya, silahkan coba kalian jawab ya. Kalian coba jawab pertanyaannya, dan juga kerjakan latihan yang ada di live. Nanti kita akan bahas pada sesi sinkronus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.